Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kondisi saya sama dengan wanita, mau ke walimah juga. Jadi saya mesti pulang ganti baju dulu, Bu. Ini bukan baju walimah. Ya, saya baju walimahnya biasanya batik tulis. Iwan Tirta biasa. Jadi saya punya baju ada 4. Ada baju tidur, baju sholat, baju ceramah, baju pesta. Ya, baju pesta rata-rata adalah batik Iwan Tirta. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimanillah wa iyyakum. Saatnya kita mencas iman kita ya. Karena iman kita mengalami fluktuasi. Kadang bertambah, kadang berkurang. Dan formula terbaik adalah dengan belajar Al-Quran. Karena kata Allah Jalla Jalaluhu di surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang hakiki itu apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati. Ketika mereka menyebut nama Allah dengan nama-nama yang baik, mereka optimis, penuh harapan. Dan ketika mereka mendengarkan ancaman Allah, tumbuh rasa takut di hati-hati mereka. Itulah orang mukmin. Yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuh. Jika diterangkan, dijelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Bertambah-tambahlah keimanan mereka.
Ketahuilah bahwa Quran adalah informasi ilahiyah. Kebenarannya absolut. Kebenarannya mutlak. Siapa mengingkari kebenarannya, kafir. Siapa membenarkannya, mukmin. Maka Quran adalah ujian iman kita. Kadang-kadang penjelasan Quran mungkin tidak sesuai dengan yang kita lihat seharian. Tapi ketahuilah iman itu adalah pendengaran, bukan penglihatan. Sami'na wa yang kita dengar itu yang benar. Adapun yang kita lihat bisa benar, bisa tidak. Contoh, Al-Quran ngomong A. Ibu-ibu bilang, tapi saya punya tetangga orang kafir biasa aja, baik banget. Dulu kalau musik kadang-kadang suka overdosis kan, baik banget. Kayak setan gunting infeksi bukan? Ini namanya melihat. Yang Anda lihat tidak benar. Tapi apa yang Allah kabarkan itu benar. Karena sadaq Allah. Allah itu maha benar. Dan kebenaran Allah absolut. Allah maha tahu apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang tampak. Sementara pengetahuan manusia sangat terbatas. Oleh karenanya iman itu mendengar. Membenarkan apa didengar. Apa dikatakan Allah, apa dikatakan Rasul, itu paling benar. Adapun yang kita lihat, yang kita alami, itu bisa benar, bisa salah. Maka kita menambah iman kita. Quran adalah penguji, muhaimin. Bukan Muhammad Iskandar ya. Penguji. Ya. Apa kita beriman atau kafir? Semoga kita senantiasa bertambah keiman. Hari ini kita masuk seruan yang ke-14. Tak terasa ya. Mestinya 14 ayat ini ibu udah alim. Mestinya kalau ibu cerdas kayak saya sih. Yaitu larangan mengambil teman setia orang kafir. Larangan mengambil besti orang kafir. Larangan mengambil soulmate orang kafir. Yaitu surat 3 Ali Imran ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan. Ibu-ibu bitanah itu kedekatan hubungan seperti puring dan baju. Ibu biasa pakai puring baju nggak, Bu? Dulu nggak pakai puring kan? Ya. Dulu baju ibu kan full AC kan? Apalagi kalau pakai brokat Prancis, rata-rata nggak pakai puring kan? Sering saya lihat di pesta begitu. Ya, jadi pitana itu kedekatan hubungan seperti puring baju dan baju. Di mana ibu biasa curhat dan semacam. Allah melarang. La tattakhidhu bitanati min dunikum. Di luar kalangan kalian. Di luar agama Islam. Di luar kalangan Muslim. Apa kata Allah? Perhatikan ibu-ibu kata Allah. Ya. La ya'lunakum khabala. Allah kasih alasan pertama apa? Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Itu pertama. Yang kedua, wadu ma'anitum. Mereka selalu menginginkan kehancuran kalian. Yang ketiga,
Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kebencian yang ada pada lisan-lisan mereka itu, kata Allah, wa ma tukhfi sudur akbar. Tetapi apa yang tersembunyi di dada mereka lebih besar daripada apa yang ada di mulut mereka. Jadi kalau mereka menghina Islam, membenci Islam, ini orang Islam, kata Nabi, kata Allah, itu baru sebagian kecil di mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Kebencian yang tersimpan di hati mereka lebih besar dari itu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kata Allah, Allah ingin menerangkan kepada kalian taktik musuh-musuh kalian agar kalian menggunakan akal kalian memperhatikan ini. Jelas? Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha sayang kepada kita. Tidak ada sesuatu yang membahayakan kita di kemudian Allah jelaskan. Saya tanya sama ibu, kalau ibu punya teman, mengetahui sesuatu yang membahayakan ibu, kemudian dia sampaikan kepada ibu berterima kasih tidak? Semestinya orang mukmin berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia adalah zat yang paling tahu keadaan hambanya. Siapa yang menguntungkan buat kita, siapa membahayakan buat kita, tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah menginformasikan apa yang bahaya yang mengintai kita. Salah satunya adalah ayat ini, kejahatan orang-orang kafir. Ibu-ibu pasti bertanya, Pak Salim, kalau begitu kita nggak usah berhubungan dengan kafir. Boleh, Bu. Tapi waspada, hati-hati. Kadang-kadang soulmate pun membahayakan, bukan? Ibu punya pengalaman nggak? Punya bisnis tapi memang nikah ibu dari belakang. Pernah nggak? Pernah nggak, Bu? Ibu kan iguana, ibu gaul di mana-mana, bukan? Ada kita punya teman dekat, bisa menusuk dari belakang. Apalagi musuh Allah dan musuh-musuh kita. Jelas? Jadi boleh bergaul, boleh berteman, tapi tidak boleh menjadikan orang nggak percaya. Contoh, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, sampai di Kufah diberitahukan kepadanya, ada seorang laki-laki, seorang pemuda kafir. Dia sangat cekatan dalam menulis. Dia sangat cermat dalam menghitung. Maukah Anda menjadikannya sekretaris pribadi atau personal assistant? Kata Umar, apa tidak? Berarti saya mengambil orang kafir yang teman setia dan tidak boleh. Yang nanti dia mengetahui rahasia-rahasia kehidupan kaum muslimin. Itulah kisah bagaimana para sahabat berhati-hati terhadap orang kafir. Para sahabat toleran sekali. Tetapi tidak membuka peluang musuh untuk menusuk mereka dari dalam. Kelemahan umat Islam apa? Kadang-kadang dibuat dengan apa kebaikan-kebaikan. Maka membangun rasa cinta di antara kita. Impossible, omong kosong. Di ayat berikutnya Allah bilang, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu berusaha mencintai mereka, maka tidak mencintai kamu. Yang kasih tahu siapa? Jadi nggak usah membangun rasa cinta bangsa di impossible. Apa kata iblis? Lanjutkan, hancur loh. Coba lihat ayat berikutnya. Kata Allah, kamu berusaha mencintai mereka, maka tidak akan mungkin mencintai kamu. Yang tahu rasa manusia siapa? Allah atau kita? Allah kabarkan. Biarpun kamu mengeluarkan cinta setulus apapun, dia tidak akan mencintai kamu. Jadi dia bilang, kalau Amon bilang pelagano, omong kosong aja, itu jeratan aja. Itu namanya talbis iblis, perangkap-perangkap iblis. Itu menjerat kita. Untuk memperalat kita, untuk mempencundangi kita. Pada hakikatnya, jangan pernah berharap mereka mencintai kita. Di mana-mana pejabat kita tampil, maka kita membangun cinta kasih. Apa kata iblis?
Lanjutkan bersama kita bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itulah pelajaran utama tafsir global dari ayat ini. Baik, saya rinci satu-satu. Pelajaran pertama apa? Satu, teman adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap agama temannya. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman. Kenapa persoalan pertemanan itu penting? Dalam Islam, teman itu adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap agama kita. Seperti dalam Sahih Sunan Abi Daud, kitab adab, bab orang yang layak dijadikan teman. Hadis nomor 4833. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mengkabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhali." Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ibu-ibu, biasa perilaku kita mengikuti perilaku teman, bukan? Kalau teman biasa dengan sebuah tabiat, lama-lama menjalar nggak ke kita. Ya, contoh, punya teman biasa buset, lama-lama ibu buset-buset juga. Tahu buset nggak? Budak setan. Tabiat itu menular, penyakit itu menular. Kebiasaan teman itu suka menular. Maka dalam hadis Bukhari, kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Bab jual beli minyak wangi. Kata Nabi, berteman dengan orang saleh seperti berteman dengan tukang jual minyak wangi. Artinya kalau berteman itu orang saleh, insya Allah dampaknya baik untuk pergaulan hidup. Bergaul dengan orang toleh lawannya soleh ya. Jadi jangan kasih nama anak si toleh ya, Pak. Ya, toleh lawannya soleh. Jadi berteman dengan orang toleh seperti tukang las. Coba ibu bapak duduk dekat-dekat tukang las. Pasti kecipratan enggak? Cipratan apinya. Akan mengotori baju kita. Bahkan bisa merusak baju kita. Itulah panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik terbaik. Mengajar kita bagaimana cara memilih teman. Yang kedua, orang mukmin tidak dibenarkan berteman dengan orang kafir. Tapi hendaklah berteman dengan orang mukmin. Masih Sunan Abi Daud, bab yang sama tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'min. Wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kalian berteman kecuali sesama orang mukmin. Dan jangan kalian traktir makan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu suka traktir teman enggak? Kalau traktir teman yang fasik dengan teman bertakwa, besar pahalanya mana? Orang bertakwa. Traktir itu investasi, Bu. Ibu kalau traktir pengen dapat pahala enggak? Ibu kalau investasi pengen untungnya besar atau kecil? Yakin. Maka traktir teman yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena teman yang bertakwa itu pasti berdampak kebaikan ketika kita berteman dengan. Ibu ini katanya nggak selektif dalam teman, deh kelihatan sih. Ya, yang penting gaul ya, nggak boleh. Saya orang Ambon. Orang Ambon tuh akrab sama orang kafir. Ya, di saya punya WA juga ada grup orang kafir. Ustadz, kita kopi darat yuk. Maksudnya ngopi di mana gitu. Emang ada apa? Kita sambung silaturahim. Gak bisa, lu kan kafir. Lu bukan saudara gue, gimana silaturahim?
Saya bilang, rahim itu kerabat. Lu kan bukan kerabat saya. Iya, bukan kerabat. Bagaimana bertemu? Kalau berteman boleh. Tapi silaturahim enggak. Karena itu adalah orang yang punya hubungan kekerabatan darah. Oh gitu ya? Iya Ustaz. Dia bilang sama saya gini orang kafir. Ustaz, jangan panggil kafir deh. Panggil non-muslim aja. Kafir itu kasar. Saya bilang kafir itu nolak. Muslim selamat, non-muslim celaka. Mau yang mana? Hei non-muslim, hei si celaka mau gak? Kata dia kalau gitu jangan kafir lagi Ustaz. Jangan non-muslim kafir aja deh. Kan muslim artinya orang selamat bukan? Ya? Kalau non-muslim itu orang celaka bukan? You mau pilih mana? Kafir atau non-muslim? Mulai besok nggak usah kafir aja nggak apa-apa di Ustaz. Mereka nanya sama saya, Ustaz, kenapa kalau ngomong kok ada basa-basinya? Terus terang gitu. Karena Islam itu agama yang jelas. Tidak ada yang syubhat. Dalam filosofi Ambon, hidup tidak boleh basa-basi. Basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Karena boleh basa-basi. Islam itu agama yang terang dan jelas. Ayat itu tidak ada yang mutasyabihat. Semua ayat jelas. Maka karena saya kan ustaz, menginginkan kamu masuk Islam. Serius saja, serius lah. Kan saya sudah selamat. Pengen kamu selamat emang salah. Kalau saya merasa sebuah kebaikan, menawarkan kepada Anda, boleh nggak? Boleh Ustaz, masuk Islam mau nggak? Dia diam aja. Harus ada sikap. Kalau kita berteman harus punya sikap. Sikap orang mukmin apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir. Dan berkasih sayang sesama orang muslim. Itu sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat 44. Surat Al-Fat ayat yang ke-29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Ya. Sifat orang umat Muhammad itu apa? Tegas kepada orang kafir. Gak boleh mencela-mencela. Gak boleh basa-basi. Gak boleh takut di hadapan mereka. Saya sering katakan apa? Orang Nasrani tanya sama saya begini, Ustaz, kok Anda kepedean banget kalau ketemu kami? Iyalah, saya kan mukmin. Anda kan kafir. Apakah Tuhan saya? Wala tahinu, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat 3, Al-Imran 139. Wala tahin, jangan bahasa inferior. Wala tahzanu, tidak usah sedih dengan apa yang mereka miliki. Antumul a'laun, engkau lebih tinggi dari mereka in kuntum mu'minin. Jika engkau beriman. Tunjukkan harga diri kita. Kita punya izzah. Karena izzah milik Allah, milik Rasul dan milik orang beriman. Tunjukkan izzah kita. Tak boleh lulu di hadapan mereka. Tidak boleh nampak bodoh di hadapan mereka. Kadang-kadang mereka suka bilang begini, Ustaz, semalam kami misa, kami sertakan nama you dalam misa kami. Gak usah repot-repot, kop suratnya beda jadi nggak sampai. Kan saya suratnya mesti Bismillah, Alhamdulillah, salawat, lu kan haleluya. Jadi suratnya nggak sampai ke beda geraha. Karena kop suratnya beda. Gak usah basa-basi. Kata kawan saya, aminin aja Ustadz, goblok. Kan Tuhan dia 3. Kalau saya amin jadi 4, Tuhan saya 4 dong. Apa kata teman saya Muslim Ambon? Jangan kaku Ustadz. Imam Mati juga kaku kan? Kenapa takut kaku? Ya salah di mana saya goblok. Ya. Nanti kalau mereka katakan pada saya, Ustadz, si Fulan meninggal. Boleh mohon diampuni Tuhan nggak bisa. Dia nggak terdaftar di manifest. Asuransinya nggak tercatat masalahnya. Jadi nggak bisa diminta pengampunan. Gerasi nggak bisa.
Nggak tercatat deh. Jelas Bu? Tegas kepada orang kafir. Tidak boleh basa-basi. Nanti keracunan loh dengan bahasa ini. Jelas anak-anak? Jelas? Jadi boleh berteman, tapi harus menjaga sikap. Tunjukkan Anda Muslim. Tunjukkan kalau Anda lebih baik dari mereka. Warnai mereka, bukan kita diwarnai oleh mereka. Ya, kita mewarnai mereka, bukan diwarnai oleh mereka. Misalnya saya jelaskan sesuatu tentang detanya. Ustadz, dalam Islam gini gimana? Saya jelaskan yang lebar. Dia dengerin. Selesai apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya. Bagus benar Islamnya, saya plak. Kenapa you puji Tuhan you? Yang ngomong kan Tuhan saya. Kenapa you puji Tuhan Yesus? Enggak boleh rasa di sini. Kenapa disertakan? Terus ucapkan apa? Alhamdulillah. Dia bilang Alhamdulillah. Good, saya bilang. Nanti dia terangkan agamanya, panjang lebar. Saya bilang Alhamdulillah. Ustaz, kenapa puji Tuhan Ustaz? Karena Tuhan menjaga dari kesesatanmu, maka saya puji dia. Kata teman saya orang kafir, pusing ketemu salib. Ya, sebuah kita bisa dijawab, tapi dia tidak bisa kita jawab. Itulah seorang muslim bersikap. Jadi kita tidak asosial, paham? Kita tidak asosial, tidak antisosial. Tetapi boleh bergaul, boleh berteman dalam batas-batas yang tidak boleh melanggar batas syariat Allah Jalla Jalla. Sekedar saya hello boleh. Tapi dekat tidak boleh. Di tanah itu apa tadi? Ibarat puri dengan bajunya. Dekat sekali lagi ke perampok. Tidak boleh. Apalagi menceritakan rahasia kita tidak boleh. Ya, jadi kalau ibu punya masalah rumah tangga, jangan curhat sama orang kafir. Saya punya teman pernah cerita sama orang kafir rahasia rumah tangga itu. Saya bilang bodoh, kenapa cerita ke dia? Dia punya agama, dia masalah. Jadi kamu datang bawa masalah, saya tambah masalah. Islam ada solusi yang baik. Sehingga tidak perlu menjadikan orang kafir sebagai konsultan dalam urusan rumah tangga kita. Rahasia kita. Faham anak-anak? Jadi ibu-ibu tidak boleh curhat sama orang kafir walaupun dia dekat sama ibu. Puluhan tahun ibu berteman, tetap dia menginginkan kehancuran kalian kata Allah tadi. Apa kata Allah? Kebusukan di mulutnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebusukan yang tersimpan di hati. Pasti dia bilang, mampus lo. Walaupun dia bicaranya enak-enak. Tapi di hatinya apa? Rasain lo, emang enak apa jadi muslim lo. Jelas? Dan yang kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang berikutnya yang keberapa, Bu? Ketiga ya. Tadi coba lihat, saya pernah cerita di sini bahwa orang saleh, sahabat mulia, Ka'ab bin Malik, yang loyalitas kepada Nabi luar biasa. Tapi ketika duduk-duduk dengan orang munafik, dia menjadi pembohong. Ketika Allah mewajibkan perang, dia berbohong kepada Nabi ada uzur. Ternyata tidak ada uzur. Karena pengaruh teman orang-orang kafir, orang munafik. Sampai Allah memboikotnya, tidak menerima taubat selama 3 bulan. Dan ketika Allah menerima taubatnya dan teman-temannya, Allah kasih syarat. Taubat mau diterima, tapi sudah ini tidak boleh berteman kecuali dengan orang mukmin. Surat 9 ayat 119. Itu ending dari syarat taubatnya Ka'ab bin Malik diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang yang shadiq. Orang-orang yang benar.
Yang dimaksud benar agamanya, benar iman. Coba lihat juntonya, penjelasan ayat ini di surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Itu orang yang sadar di sini yang benar agamanya, benar akidahnya, benar imannya. Duduk bersama mereka, insya Allah Anda selamat. Jadi saya ulangi, orang sekali berkaab saja terpengaruh teman buruknya orang kafir. Apalagi ibu yang ngadi nggak hafal-hafal loh. Ibu kan rajin catat tapi nggak ingat kan. Bagus catatannya tapi rapuh ingatannya kan. Ka'ab bin Malik, Masya Allah. Ya, Ka'ab bin Malik, coba lihat. Sahabat yang begitu setia pada Nabi menjadi khianat. Karena buruknya pertama orang-orang yang jahil, orang-orang kafir. Kalau sahabat saja terkontaminasi, apalagi kita yang imannya sontuluyu bahasa Ambon, sentuh lalu luyu. Kita kalau ngaji gini kan imannya naiknya dikit, bukan? Namanya sentimen positif, bukan? Tapi kalau ketemu sentimen negatif, turunnya banyak kan? Iya punya pengalaman kasih Jawa. Maka hati-hati. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan bagaimana tipu daya orang kafir. Yang mereka inginkan adalah kehancuran. Ada orang mengatakan begini, Pak Salim, ayat-ayat ini sudah tidak relevan dibawa di zaman sekarang, zaman damai. Saya jawab aja, goblok, bodoh kamu. Dia syaddah. Apa kata Allah di Quran? Orang kafir tidak akan berhenti memerangi kita. Sampai kita murtad. Anda tahu apa target orang kafir atau orang mukmin? Murtad semua. Lihat surat 2 Al-Baqarah. 217 di kalimat yang ke-8. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Orang kafir tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Berarti jihad tetap jalan sampai kiamat. Jelas, Bu? Apa kata Allah di ayat tadi? La yazaluna yuqatilunakum hatta yahuddukum an dinikum in istata'u. Orang kafir tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Berarti peperangan itu berkorban di hati orang kafir enggak? Targetnya apa? Murtad orang Islam. Ini serius, Bu. Ini bukan perkara main-main. Ini informasinya valid. A1 loh. Informannya Allah Jalla Jalaluh. Jelas? Jadi jangan kira mereka hai-hai itu senang sama kita. Enggak. Mereka berharap kita murtad, Bu. Supaya sama-sama kelabing dengan dia di neraka, Bu. Jadi mereka menawarkan member BBN, calon BBN, bahan bakar neraka. Murtad. Jelas? Allah memastikan la yazaluna yuqatilunakum hatta yahuddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Ini khabar pasti. Dan tidak mungkin tidak terjadi. Al-Quran surat 38 ayat 86. In huwa illa dzikrul alamin. Wah, tidak lain hanyalah memberikan pemberitahuan kepada kalian. Dan apa yang dikhabarkan Quran pasti akan terjadi, kata Allah Jalla Jalaluh. Jelas anak-anak? Jadi bukan hoax. Bukan hoax ya. Yang mengkhabarkan adalah Allah Jalla Jalaluh. Kebenaran absolut. Maka hendaklah waspada. Kata Bang Napi, waspadalah. Wah, agama kita terancam. Akidah kita terancam. Ya. Kita sedang dalam kondisi terancam. Waspadalah. Oleh karena jangan pilih mereka menjadi teman setia.
Yang ketiga sekarang. Keempat. Larangan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Agar kita mewaspadai musuh-musuh kita. Tadi saya bercontoh di awal. Kalau ibu punya teman tahu ada orang berniat jahat pada Anda. Dan memberitahu pada Anda. Itu bentuk kasih sayang atau adu domba, Bu? Tergantung tanggapan kita kan. Kalau ibu yang panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya, jangan adu domba loh. Kan ibu-ibu kadang-kadang reaksinya ke setan bunting bukan? Setan bunting infeksi. Masa sih? Segitunya termasuk respon. Jadi apa kata ini bentuk kasih Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengkhabarkan pada kita apa yang direncanakan musuh-musuh kita. Mestinya Anda berterima kasih atau membenci orang yang menyampaikan informasi itu. Berterima kasih. Dalam Sahih Muslim kita taubat, bab Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka apa yang akan merusak agama hambanya? Allah memproteksi. Allah mengkhabarkan kepadanya. Saya tanya sama ibu, yang paling berharga dalam diri ibu apa? Suami ibu atau agama ibu? Mampu suami nggak apa-apa. Asal jangan agamamu pergi ibu. Paham? Apalagi suaminya bahlul. Karena ibu-ibu kan salah pilih laki. Bapak-bapak, Masya Allah, ini kita dihina sama Ustaz Salam. Tergantung. Ya, kalau laki bahlul, bermasalah, salah pilih laki. Ya, jadi yang paling berharga adalah agama. Makanya bakal katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Kecuali sebagai seorang muslim. Karena muslim kemuliaan. Muslim adalah kehormatan, kebanggaan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Seorang Nabi sekali Yusuf alaihissalam, apa dia katakan? Tawaffani muslimah walhaqni bis salihin. Surah 12 ayat 101. Yusuf memohon kepada Allah setiap saat. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim. Dan pertemuan aku bersama orang-orang saleh. Menunjukkan bahwa di dunia teman orang saleh, di akhirat teman orang saleh. Dan muslim. Menjaga agama itu hal terpenting dalam hidup kita. Dan Allah membantu kita agar kita berupaya menjaga agama kita. Sesuatu yang sangat berharga. Ya berharga harta atau agama, Bu. Ya berharga suami atau agama, Bu. Yakin. Jangan takut selalu bilang agama, Bu. Maka jaga itu. Jadi Allah ingin kita menjaga agama. Apapun terjadi. Ya, kata para ulama, letakkan agama di atas kepalamu. Jika terjadi goncangan, hempaskan semua yang ada di tangan. Seluruh energimu untuk mempertahankan agama. Karena dia yang membuat tegak kepalamu di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Pengen kaya tapi di tangan sama Qarun mau. Ibu pengen akhir sama istri Abu Lahab. Atau sama istri Fir'aun. Ibu-ibu pengen arisan di surga bersama istri Fir'aun atau neraka sama istri Abu Lahab. Fir'aun kan kafir. Istrinya masuk surga. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Atau dari dulu suka jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Surat 66. Surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu ra'ata fir'aun. Idza qalat rabbi li 'indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'aun wa 'amali. Wa najjini min al-qaumi adh-dhalimin. Ini contoh. Betapa kayanya Fir'aun. Laki antum bisa kaya Fir'aun. Ya, keretanya saja dari emas. Masya Allah. Pelayannya ribuan.
Tapi dia memilih Islam bersama Musa kepada suaminya. Itulah wanita mukminah. Rela meninggalkan seluruh dunia dan isinya demi agama. Kalau ibu-ibu mungkin mikir-mikir kali ya, kalau punya laki kayak Firaun ya. Punya laki baru cuma pengusaha saja, ibu belagu minta ampun kepada kayak Firaun. Saya punya teman, Arab Ambon. Teman baik sekali. Tapi dia dari orang miskin. Nikah dengan wanita Ambon, yang jeleknya minta ampun, tapi kaya. Sejak dia murtad, pertama nikah antar agama. Kemudian lama-lama dia ikut perempuan. Dia suka berdoa, Tuhan jangan saya ketemu si Salih. Ini anak mulutnya pedas luar biasa. Suatu saat saya ketemu di hipermar. Ngantar di belakang. Saya tanya sama dia, Ali, ini bini you. Dia bilang, iya nggak enak. Belakang juga sama salah. Ini bini you kan? Orang itu. Oh gila lo kau sama apa gorila begitu. Ini bakal ada perempuan lain. Kayak gorila begini. Apa maksudnya tiap malam peluk gorila? Apa kata Ali? 6 bulan cerai sama bininya. Gara-gara hilang nafsunya, gara-gara gorila. Dia bilang sama saya, Ustaz, tuh kau begitu baca apa sih? Wallah, saya hilang gairah saya karena mau berhubungan. Saya ingat gorila nggak jadi. Bodoh. Sudah jelek, ya. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Bodohnya menggadaikan agama demi gorila, saya bilang. Dia bilang kata teman ada itu dasar mulutnya pedas sekali ya. Kenapa? 6 bulan saya gak berhubungan dengan istri saya gak buat cerai. Ya. Kata teman, kenapa nggak jadi? 3 kategori lah gak jadi. Saya. Langsung saya hilang nafsu saya. Bilang bodohnya kamu. Ya. Menggadaikan agama demi gorila. Ini dia saya nggak suka. Saya bilang kenapa nggak suka? Di rumah ada cermin nggak? Dan saya kalau orang tidak suka basa-basi. Orang Ambon mengatakan saya sasak. Santun tapi sakit. Jadi sekali lagi, seorang mukmin itu, ya, jadi ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Jalla Jalla. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu mengingatkan kita pada hal yang membahayakan kita. Apalagi yang membahayakan agama. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalla. Akrab dengan Quran. Benarkan Al-Quran. Sekali lagi, iman itu pendengaran, bukan penglihatan. Sami'na, tapi dengar kami taat. Kenapa? Karena apa yang Allah khabarkan itu benar. Apa yang Nabi khabarkan itu benar. Coba lihat surat 6. Ayat 67. Apa kata Allah? Likulli naba'in mustaqahun wa sawfa ta'lamun. Apa saja. Berita yang Nabi sampaikan pasti akan terjadi kebenaran berita. Maka benarkan pendengaran. Ya, jadi jangan pas baca ayat ini lalu banding-banding. Tapi saya punya tetangga puluhan tahun baik banget. Ibu kan kayaknya gitu kan, baik banget. Biasa aja kali. Jangan lihat, jangan benarkan pendengaran. Tapi benarkan, jangan lihat, jangan benarkan penglihatanmu. Tapi benarkan apa yang kamu dengar dari itu Tuhan. Karena Allah Maha benar. Udah sadaqallah. Surat 3 ayat 95. Katakan Allah Maha benar. Di surat 4 ayat 82 di akhir ayat Allah katakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang paling benar ucapannya daripada Allah? Maka benarkanlah. Jelas ya?
Dulu waktu saya kuliah, saya punya teman karena orang IAIN. IAIN itu kan ingkar Allah, ingkar Nabi ya. Dulu orang tanya, Ustadz kuliah di mana? Ingkar Allah, ingkar Nabi, Pak. IAIN maksudnya. Jadi kalau Quran tidak masuk akal diingkari. Jadi saya katakan yaitu ingkar Allah, ingkar Nabi dia. Dia bilang, tapi kenyataannya, ngapain kenyataan? Yang paling tahu kondisi kan Allah. Kalau saya katakan kepada teman saya, kalau Anda diinformasikan oleh intelijen, Indonesia akan diserang Malaysia. Percaya nggak antum? Percaya nggak intelijen? Goblok, masa lalu nggak percaya. Apa kata teman saya? Ujungnya selalu nggak enak, gobloknya itu loh. Makanya iman, kebenaran Al-Quran. Nggak usah tantang. Saya bilang kalau intelijen kasih tahu, Anda percaya nggak, Bu? Ya, kalau Hendro Priyono mengatakan Indonesia akan diserang 3 jam lagi, Anda percaya nggak? Karena dia intelijen. Gimana kalau Allah ngomong, kenapa Anda ragu? Tapi kalau saya bilang, emang boleh nggak ada label goblok nggak? Ya goblok, ya goblok. Emang nyatanya goblok kan? Ini rukyah tingkat tinggi biar lu nggak kesetanan. Karena goblok, otak lu keblok. Maka bisa mikir. Paham anak-anak? Yakin kebenaran. Ya silakan. Pelajaran berikutnya keberapa, Bu? Informasi yang Allah berikan soal kejahatan orang kafir itu berdasarkan ilmu Allah. Bukan berdasarkan hayalan, bukan halu. Berdasarkan ilmu Allah. Pernah hitung nggak? Coba lihat di ayat berikutnya. Innallaha alimun bizatis sudur. Terulang dalam Quran sebanyak 86 kali. Pernah hitung nggak? Emang ibu pernah hitung ayat kan? Hitung duit kan? Namanya madu, mata duitan. Jadi Allah katakan di ayat itu, Innallaha alimun bizatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang terjadi dada-dada manusia. Atau lihat surat 40 ayat 11. Ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang terjadi di dada-dada manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah benar. Karena Allah mengetahui setiap mata yang khianat. Ibu-ibu kadang-kadang kalau jalan sama suami khianat, ibu nggak tahu bukan? Mata suami ibu jelalatan nggak, Bu? Betul ya? Betul ya, Bu? Kadang-kadang dari perempuan Anda tahu nggak? Anda nggak tahu. Allah tahu setiap mata yang khianat. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia. Tidak usah dibedah. Jadi ini berdasarkan informasi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah benar. Maka ada ala kekafiran kalau kita meragukan informasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya orang Ambon, karena kami orang Ambon di rumah kadang-kadang kafir sama. Ustaz, tapi kenyataannya kita sama oma sebelah itu baik kan? Yang baik itu sedikit, ya buruk, ya banyak. Tadi Allah kasih tahu bukan? Belum waktunya keluar kejahatannya. Jadi waktunya pasti akan nongol juga. Lalu saya tanya, kamu percaya matamu atau percaya Tuhan? Bu, antum percaya matamu atau percaya Tuhan? Tuhan, jawabannya sederhana. Tadi saya bilang mata bisa benar, bisa salah.
Salah. Tapi apa yang Allah kabarkan itu benar. Tapi kita jadi ekstrem Ustaz. Nggak apa-apa. Ekstrem itu perlu dipertahankan. Kalau nggak ekstrem, kita loyo. Ekstrem itu menunjukkan sikap tegas kan. Ada kondisi tertentu memaksa, bukan memaksa. Menurut kita untuk tegas, bukan. Tegas itu ekstrim. Saya pernah cerita di sini. Ada pejabat UMN. Undang saya ceramah halal haram. Ya, saya terangkan sudah capek-capek, udah berbusa mulut saya, sampai pahit mulut saya. Itu direkturnya nanya, Pak, kalau korupsi itu berapa zakat? Saya tanya, masa maling zakat, Pak? Ya, Bapak maling pakai otak. Orang rampok itu pakai otot, nggak ada zakatnya. Dia nanya lagi, kalau dipakai haji gimana? Nekat betul ini dia. Saya bilang kalau wudhu pakai kencing gimana? Harta haram itu seperti air untuk wudhu. Sama dengan kencing, Pak. Mukanya kayak roti bantet, Bu. Gak suka sama saya. Selesai dia bilang apa? Apa jawabannya ilmiah, tapi ekstrim. Saya bilang, saya hidangkan es krim. Hati Bapak ekstrim. Jadi kalau ekstrim, disiara ekstrim, bunyinya ekstrim. Saya gak diundang lagi. Ketemu di Cipinang, masuk bui dia. Pak, kok di sini? Apa kata dia? Saya nggak dengar nasihat Bapak, makanya saya masuk bui. Saya mau dirukyah nggak, Pak? Contoh. Jadi, ekstrim itu penting. Tadi kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas benar kata ekstremis. Sebab tanpa ekstrim, kita akan diremehkan oleh lawan-lawan kita. Paham? Sikap ekstrim itu kadang-kadang dibutuhkan, Bu. Coba laki-laki selingkuh, mesti ekstrim nggak, Bu? Ya? Atau bilang terserah, lu mau selingkuh ke, nggak masalah, yang penting gue dapat nafkah tiap hari. Iya. Atau ibu bilang, dia atau saya? Ibu bisa bilang apa? Ayo jawab, Bu. Ibu di sini soalnya, di rumah pasti galak. Jadi kalau laki selingkuh, ibu gimana, Bu? Tunjukkan sikap ekstrem nggak, Bu? Umpamanya. Membayangkan aja kalau laki khianat. Kayak ibu pelototin nggak, Bu? Kasih ekstra penting. Supaya tidak diremehkan olehmu musuh. Ini orang sama ekstrim dalam kondisi tertentu. Tidak boleh loyo. Apalagi sonto loyo bahasa Ambon. Sentuh lalu loyo. Ya. Yang keenam. Sebab-sebab tidak dibolehkan menjadikan orang kafir sebagai teman setia adalah satu. Mereka adalah musuh. Mereka adalah musuh. Kalau musuh itu benar-benar dikatakan teman setia, enggak, Bu? Yang jelas permusuhannya. Jadikan teman setia enggak? Logis kan? Kenapa Allah larang kan? Karena orang kafir adalah musuh kita. Di surat 4 An-Nisa ayat 101. Di akhir ayat. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Yang bilang orang kafir musuh siapa? Ini bukan Islam, bukan agama permusuhan. Paham? Tapi Allah mengkhabarkan permusuhan ada pada mereka, bukan pada kita. Jelas? Jadi Islam bukan agama permusuhan. Paham? Allah mengkhabarkan bahwa mereka memusuhi kita. Agar kita mewaspadai mereka. Baik, boleh baik. Tapi tidak boleh kehilangan kontrol. Tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Islam bukan agama musuh. Paham? Tapi Allah menghabarkan sebuah realitas kadar orang kafir.
Mereka senantiasa memusuhi kalian sampai kiamat. Maka waspadai mereka sebagai musuh. Baik boleh baik, say hello boleh, ketemu silakan saling tolong menolong, tapi jangan lupa kalau di hatinya ada permusuhan. Itu alasan pertama. Atau lihat surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwa wa'duwakum awliya'a. Terus. Orang beriman jangan ambil orang musuh-musuh kalian, musuh Allah, yaitu orang kafir. Dia musuh kita. Jadi Islam bukan agama memulai permusuhan. Ayat ini mengkabarkan bahwa di hati mereka ada benih-benih permusuhan. Maka waspadai mereka. Hati-hati mereka. Maka musuh tidak layak dijadikan sebagai teman setia. Tidak layak. Ibu lihat ayat berikutnya 119. Yuhibbunakum la yuhibbunahum la yuhibbunakum. Kamu berusaha mencintai mereka, tapi mereka tidak akan pernah mencintai kalian. Surat yang sama ya kita bahas surat 3 ini. Woi, kita bahas surat apa hari ini? Saya tanya, kita bahas surat apa hari ini? Ini kayaknya otaknya blend, belum sarapan ya. 118 kan? Nah, lihat aja ke bawahnya. Apa kata Allah? Walaupun kamu berusaha mencintai mereka, mereka tidak akan pernah mencintainya. Bertepuk sebelah tangan nggak? Sakit nggak, Bu? Sakitnya di sini atau di sana? Di sini, Masya Allah. Enggak. Itu alasan Allah. Dia musuh bagaimana mau mencintai kita? Mustahil. Sakit nggak, Bu? Bu, pernah nggak Ibu punya pengalaman mencintai tapi nggak dibalas cintanya, Bu? Pernah nggak? Nggak usah malu-malu, Bu. Itu masa lalu. Pernah nggak punya pengalaman mencintai tapi tidak dicintai, Bu? Sakit sekali, betul? Kalau kata Allah, kamu mencintai mereka dengan apapun, walaupun kita dikasih tahu, kita membangun cinta dan kasih sayang, ya, dengan ukhuwah watoniyah lah, tidak ada ukhuwah watoniyah, Bu. Ukhuwah hanya dua saja. Ukhuwah nasabiyah dan ukhuwah diniyah. Jadi ukhuwah watoniyah. Itu made in ormas. Bukan made in Allah dan Rasul. Faham? Ukhuwah itu hanya dua menurut Allah saja. Pertama, ukhuwah nasabiyah, kan hubungan darah. Yang kedua, ukhuwah diniyah. Tidak ada ukhuwah wataniyah. Membangun ya ukhuwah kemanusiaan. Tidak ada ukhuwah kemanusiaan. Quran hanya mengkhabarkan kepada kita dua. Ukhuwah nasabiyah seperti Allah katakan Yusuf wa ikhwan. Yusuf dan saudara-saudara. Yang kedua, ukhuwah diniyah. Surat berapa? 9 ayat yang ke-11. Atau surat 49 ayat yang ke-10. Ukhuwah imaniyah. Tidak ada ukhuwah wataniyah. Tidak ada ukhuwah basariyah. Tidak ada. Bu, kalau ukhuwah basariyah, tidak mungkin orang kafir membenci kita, bukan? Paham nggak, Bu? Kalau ada ukhuwah basariyah, ada ukhuwah insaniyah, tentu maka cinta kita cinta mereka sama-sama balas, bukan? Artinya mereka nggak mencintai kita, kan? Sementara ukhuwah dibangun atas dasar mahabbah, bukan? Ukhuwah itu dibangun atas dasar mahabbah, bukan? Di atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan? Katamu kita cintai mereka, tidak akan mencintai kamu. Maka tidak ada ukhuwah basariyah. Tidak ada ukhuwah wataniyah, tidak ada. Impossibly. Paham? Kita katakan hanya dua saja ukhuwah. Nasabiyah atau diniyah. Dan ukhuwah yang paling melekatlah ukhuwah diniyah.
Kemudian 6B. Tadi 6A kan? Mereka musuh-musuh kalian. Yang keenam, mereka orang yang sangat membencimu. Orang yang sangat membencimu, memusuhimu. Lihat surat 5 ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wan nasara wal musyrikin. Kamu akan dapati orang yang paling besar kebenciannya kepadamu, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ibu coba lihat di mana-mana, Bu. Kalau orang kafir mayoritas Islam aman nggak? Kalau orang kafir mayoritas di negeri muslim aman nggak? Kalau orang muslim mayoritas di negeri musyrik aman nggak? Kan, itu bukti. Tidak ada ukhuwah basariyah. Tidak ada ukhuwah wataniyah. Faham? Kalau kita berada mayoritas di India, selamat nggak? Diintimidasi nggak? Intimidasi, tidak aman. Tidak ada ukhuwah wataniyah, tidak ada ukhuwah basariyah, Bu. Ya? Bukti Allah katakan mereka tidak akan mencintai kalian. Mereka menginginkan kehancuran kalian. Bagaimana ada persaudaraan secara watan? Secara bahasa tidak mungkin kan? Kalau ada persaudaraan secara kemanusiaan, mungkinkah mereka membenci kita? Mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin kan? Maka jangan percaya sama pejabat kita. Pejabat kita dengan setan itu beda-beda tipis. Kadang-kadang banyak gombalnya. Ada seorang menteri, undang saya ceramah. Pidato dia semangat. Salum, santiwanti. Saya tanya, Tuhan kamu sekarang tuh udah banyak. Ini dia bilang, sikat Ustaz. Itu kan kamu syirik, itu puji Tuhannya orang lain. Tuhan kamu sekarang lebih dari satu Allah. Ada sang lebih dewasa segala macam. Saya cuma ikut presiden aja Ustaz, goblok. Yang diikuti Islam, kan ikutnya pemimpin. Emangnya kalau kamu ikuti presidenmu, Allah tanya, kenapa kamu persatukan saya dengan salammu? Terus kamu jawab, karena saya menteri ikut presiden. Di mana lu cekik batang leher yuk? Ya dicekik lah batang leher yuk. Apa kata dia? Ini kawan saya dari dulu tidak ada basa-basi sama sekali. Siapa yang gila jabatan? Menggadaikan agamamu bodoh. Jelas, Bu? Jadi tidak ada uhuwatonia, Bu. Kalau memang ada uhuwatonia, tidak mungkin mereka membenci kita. Paham? Tidak mungkin mereka menginginkan kita hancur. Ada nggak saudara menginginkan saudaranya hancur, Bu? Mungkin nggak? Mungkinkah saudaranya dicintai tapi tidak mencintai saudaranya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini hujjah syariah. Tidak ada uhuwah wataniyah. Tidak ada uhuwah basariyah. Faham? Kalau kita bersaudara, mungkin nggak kita mencintai dia, dia tidak mencintai kita? Mungkin nggak? Kalau memang kita bersaudara, mungkin nggak dia menginginkan kehancuran kita? Ya, jadi ini kiai kurang akal namanya. Ya, namanya KKA, namanya kisah kiai setan. Saya tanya Bu, tadi coba lihat ayat. Mereka menginginkan kita hancur nggak? Mungkinkah saudara menginginkan saudaranya hancur? Apa katalah kamu berusaha mencintai mereka, mereka tidak mencintai kamu. Mungkinkah saudara yang baik dicintai tapi tidak mencintai? Nggak mungkin kan? Punya syariah. Jadi jangan percaya sama kiai Indonesia karena mereka asisten setan. Namanya ASEK, asisten setan. Sahabat-sahabat, saya tidak bisa coba lihat ayat berikutnya. Kalau saudara pasti mencintai saudaranya yang mencintainya, bukan?
Allah bilang enggak. Kamu cinta, dia enggak cinta sama kamu. Dia menginginkan kehancuran. Dia mengharapkan kebinasaan. Kejahatan yang mulutnya tidak seberapa dibandingkan dadan. Mungkinkah itu ada pada hati saudara sejati? Tidak mungkin. Nah, udah syar'i. Saya punya dosen, itu diberaskan, profesor dia. Ya, selalu mengedepankan namanya uhuwah watoniyah segala macam. Saya bilang, mana dalilnya Pak, uhuwah watoniyah? Marah dia. Kamu jangan sok pintar, sama saya pintar Pak. Bapak yang tidak tahu saya pintar, saya pintar Pak. Dan saya anggap Bapak bodoh, karena ada dalil. Saya bilang, saya bawa ayat tadi. Kalau memang saya tanya, mungkin nggak saudara itu menginginkan kehancuran saudaranya? Dia bilang, nggak mungkin lah. Lah Bapak tadi Allah bilang apa? Orang kafir menginginkan kehancuran kita, bukan? Mungkinkah saudara menginginkan kehancuran saudaranya? Nggak mungkin. Jadi Bapak jangan ngomong kosong deh Pak. Dia bilang, kamu kenapa banyak protes sih? Lah iyalah, emang saya kuliah gratis. Saya kan bayar, masa bayar sesat? Ya enggak lah. Ya, itu namanya sudah jatuh tertimpa bangunan. Udah BOCB disesat sama Bapak. Apa kata dia? Saya ini udah profesor, ya Bapak kan kuliah duluan, profesor lah. Coba kalau saya duluan, Bapak belum tahu profesor, tidak akan saya luluskan Bapak. Kata kawan saya, kamu kok tiap hari melawan sama dosen sih? Lah iyalah, masa sekolah untuk bodoh disesatin? Kenapa kamu nggak bisa lawan? Dua masalah Ustaz. Satu miskin, kedua bodoh. Saya bilang, sperma bapakmu bermasalah. Punya ada bodoh kayak kamu. Masa dia profesor lalu dia bilang, apa kata profesornya? Nabi Muhammad itu bisa salah. Tidak jamin benar. Alasannya apa Pak? Qul innama ana basyarum mislukum. Saya manusia sama seperti kalian. Kita salah nggak? Salah. Nabi salah nggak? Papa goblok karena Papa potong ayat. Kan yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu kan? Kita sama-sama tercipta darah dan tulang bukan? Tapi aku diberi wahyu. Wahyu itulah membedakan Bapak dengan Nabi. Jadi Nabi kan dibimbing wahyu. Bapak dibimbing oleh Wahyudi dan Wahyuni. Masa sama? Ya kan sama lah. Jadi saya suka digosipi sama dosen-dosen. Itu anak abang nakal sekali. Jawabannya itu sakit, betulan-tulang. Ya, saya bilang, Bapak sama anak TK sama enggak? Ya enggak sama lah. Masa Bapak sama dengan Nabi dapat wahyu? Bapak cuma keluar Lazar aja sok pintar gimana Nabi dapat wahyu. Masalahnya kan Bapak potong ayat, jadi beda mana bukan? Qul innama ana basyar muslimukum. Oke, tapi salah kita salah. Tapi kata la yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Yang membedakan apa tidak mungkin salah. Karena Nabi dibimbing Allah dengan wahyu. Bapak coba lulus Al-Azhar sok pintar bagaimana Nabi dapat wahyu. Apa kata dia? Lah buktinya Nabi pernah lupa dalam sholat kan? Karena Allah tahu Bapak itu suka lupa. Maka Allah jadikan lupanya Nabi itu rahmat. Lupanya Bapak laknat. Kayak kalau Nabi tidak lupa. Kita sholat lupa gimana? Solusi hukumnya gimana? Jadi lupanya Nabi rahmat nggak? Lupanya Bapak-Bapak laknat nggak? Tapi ada lupanya Nabi salah. Sampai ada dosa dan saya salam tidak jawab. Assalamualaikum Prof. Bapak lagi saya aja. Siap salam lagi Pak. Masa kok kata hukum salam. Jangan kok cerewet. Menghadapi dosen sitar kayak Bapak mesti cerewet Pak. Jadi orang Islam mesti punya sikap. Apalagi kepada orang kafir. Saya ulangi Pak. Tidak ada namanya persaudaraan manusia. Tidak ada hubungan persaudaraan antar manusia, Bu. Yang ada hanya dua. Darah dan agama.
Kalau tanya kenapa? Buktinya Allah bilang. Kita cinta mereka cinta kita enggak. Mereka mengingat kita hancur enggak. Mengingat kita murtad bukan. Mungkinkah ini ada pada sesama saudara? Sangat tidak mungkin. Fahaman anak? Jadi mereka itu adalah apa yang kedua tadi? Sangat membenci kita. Yang ketiga, mereka menginginkan ingin merusak agama kita. Bu, saudara dengan saudara itu ingin merusak agama saudaranya enggak? Kan tidak ada huwa basariyah, enggak ada, Bu. Coba lihat surat 3 ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yahuddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang beriman, jika kamu menaati orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada murtad. Baca kalau kita ancaman enggak? Saya tanya, namanya orang bersaudara ada ancaman enggak, Bu? Ini logika kan? Paham? Kalau memang bersaudara, kenapa nggak membiarkan itu berat? Tapi mereka ingin mengembalikan kita kepada kekafiran. Berarti mereka ancaman nggak buat kita? Mungkin orang bersaudara saling mengancam? Paham anak-anak? Nggak mungkin, Bu. Ya, kemudian lihat surat 2 ayat 109. Surat 2 Al-Baqarah 209 ayat 109. Wadda katsiru min ahli kitabi law yahudukum min ba'di imanikum kafirin. Mayoritas Yahudi dan Nasrani menginginkan kalian kembali kepada kekafiran. Sudah kalian beriman. Ancaman enggak? Ancaman enggak? Ini alasannya kenapa tidak boleh menjadi teman setia. Ya? Berteman dengan orang yang menginginkan kita kembali kafir. Punya peluang enggak, Bu? Sangat besar peluangnya enggak kalau kita akrab dengan mereka? Kesempatan untuk murtad besar enggak, Bu? Ini ancaman. Ya, kita lihat surat 2 120. Surat 2 120. Tadi 109 kan? 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia akan riba kepada Yahudi dan Nasrani sampai kamu murtad meninggalkan agamamu dan ikut agama mereka. Ancaman enggak? Ancaman enggak? Ini ancaman serius atau main-main, Bu? Itu alasan syariah kenapa kita dilarang berteman dengan mereka. Sampai sini jelas enggak? Yang terakhir, bahwa apa yang dihabarkan oleh Nabi Allah itu pasti akan terjadi. Entah kapan, tapi pasti akan terjadi. Coba lihat surat 38. Surat Sad. Ayat 86 dan 87. Jadi kalau ibu tanya, emang iya? Masa sih? Ini kayak ibu-ibu bukan? Bu, biasa ibu aja, masa sih? Betul ya? 8788 ya, 38 87 88. Surat 38 ayat 87 dan 88. Bahwa apa yang dikhabarkan Allah pasti terjadi, tidak bisa itu. Enggak, 86 batal. 87 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran tidak lain, hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamuna nabahu ba'dahin. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. Jadi Allah pastikan bahwa apa-apa yang dikhabarkan Quran pasti akan terjadi.
terjadi. Dan sudah banyak terjadi, bukan? Maka jangan ragukan kebenaran Quran. Ibu-ibu kalau baca Quran percaya kan? Betul kan? Ibu-ibu kan Quran media sosial, bukan? Kalau Quran itu apa jangan ragu. Kata Allah apa tadi? Wala ta'lamunna nabahu ba'dahi. Dan apa yang diberitakan Quran, pasti kalian mengetahui kebenaran berita. Tidak bisa tidak. Berarti kebenaran informasinya valid. A1, intelijen. Sampai di sini jelas gak anak-anak? Kalau ditanya bisa jawab? Jawab ibu cukup meyakinkan, saya belum yakin. Baik, tadi kan kita berhajat ya. Tadi tuan rumah ada hajatnya, guru ada hajatnya. Jadi tidak ada kuis. Ibu kan biasa ke sini belajarnya sekedar dapat hadiah kan? Tapi saya hari ini tidak ada hadiahnya. Tidak ada kuisnya, nggak apa-apa. Baik, saya kira hari ini saya nggak usah ditanya ya Bu. Ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu deh. Silakan ibu duluan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas Bu. Pejabat yang dikala membuka majelis mengucapkan salam yang macam-macam itu bagaimana? Baik. Bu, kalau ada orang berbuat baik, ibu ikutin atau tidak? Kalau mereka berbuat jelek, diikuti atau tidak? Udah nggak usah diikuti, Bu. Paham ya? Jadi itu namanya penjas, penjabat setan. Jelas ya, Bu ya? Nggak usah diikuti, Bu. Panutan kita adalah syariat. Standar diikuti atau ditolak adalah syariat. Bukan manusia. Kiai pun bukan ukuran. Saya pernah cerita di sini kan. Jangan berdalih dengan kiai nggak mungkin salah Ustaz. Yang nggak salah Nabi, Bu. Kiai bisa benar, bisa salah. Sebab kiai itu macam-macam. Ada kiai anjing. Aslinya nggak cerita kiai anjing. Kiai yang cinta dunia. Surat 7, ayat 175 dan 176. Yang ustaznya bil fulus kullu syai'in tambus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Namanya Ustaz anjing. Ustaz cinta dunia. Dia menggadaikan agama demi urusan dulu. Bisa tidak? Kedua, Bu. Ada orang awam bilang gini, Bu. Perhatikan, Bu. Ikut kiai aja, ikut ustaz aja. Toh ustaz tanggung jawab. Itu namanya blow on. Begitu melihat neraka, kiai yang jadi panutan lepas tangan, Bu. Jangan pikir dia bilang, ikut saya aja, saya tanggung jawab. Impossible, omong kosong. Begitu lihat neraka, dia berlepas diri dari lihat surat 2 Al-Baqarah 166 dan 167. Orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ketika melihat neraka, emang kiai mau masuk neraka? Ya enggak lah. Dia hanya kejar uang ibu. Kedua, ini menunjukkan bahwa apa? Yang taklid juga masuk neraka. Jangan kira ibu jadi peserta lo nggak masuk neraka, Bu. Paham?
Jadi ibu ngekor tanpa ilmu pun masuk neraka, Bu. Dan ibu sakit lapan. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Yaqulu ya laitani ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Hari ketika Allah membola-balikan wajah-wajah di neraka. Apa kata mereka? Aduhai, andaikan dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya laitani ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Wahai Tuhan, kami mengikuti ketua ormas kami, kiai kami, mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Yang ngomong siapa, Bu? Korban atau pelaku? Korban, ya Allah. Saking-sakingnya bilang apa? Tuhan, siksa mereka dengan 2 kali siksa kami, ya Allah. Ini sakitnya di sini atau di sana? Sakit sekali perasaan. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar, ya Allah. Sekali lagi, Bu, ya. Jadi bukan orang diikuti, Bu. Allah dan Rasulnya. Jadi jangan berdalih, ikut aja, tanggung jawab. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Apa itu ya? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Misalnya dalam perdagangan boleh. Ya. Berbuat baik kepada mereka boleh. Bahkan diperintahkan Allah di surat 60 ayat 7 dan 8. Ya. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabu wa an tuqsidu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi urusan agama. Dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Berlaku adil. Allah suka berlaku adil. Contoh, ibu punya teman kafir dan muslim. Bersilang sengketa, Bu. Yang Islam salah, ibu bilang salah. Yang kafir bilang benar, Bu. Jelas? Jangan ibu salahkan kafir. Kenapa kamu salahkan? Dia kafir, nggak boleh. Berlaku adil. Dalam berdagang, Bu. Misalnya ibu, pengusaha busana muslim. Dia supply teks buat ibu. Hubungan baik sama dia. Berlaku adil kepadanya. Tidak boleh mencuranginya. Itu tanda berbuat baik. Ya, kalau dia lapar, kita bantu dia lapar. Kalau dia minta bantu. Kalau ibu lihat dia berpakaian kurang bahan, kasih bahan. Saya punya teman, anak kafir, anak mahasiswa. Datang sama saya pakai bajunya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Tahu bupati ya? Bajunya sekuida. Sekitar udah dari kelihatan. Saya bilang ke dia, Mbak, gak risih dilihat pahanya gitu, mana pahanya berbintang-bintang lagi. Saya kasih dia baju, pakai baju. Kalau mau ketemu saya pakai baju ini. Saat itu dia tidak buka paha lagi. Satu saat dia tanya sama saya, Pak Salim, kenapa perempuan muslim berjilbab? Saya bilang sama dia, itu apa? Batu koral, Ustaz. Ini apa? Mutiara. Kalau you punya mutiara, you buka-buka atau disimpan? Disimpan, Ustaz. Itulah Allah memuliakan wanita muslim. You kayak batu koral. Diinjak-injak, ditendang gak masalah. Mau pilih mana? Saya bilang, mau pilih mana? Jadi batu koral atau jadi mutiara?
Mutiara Ustaz. Ayo, lebih pakai pakaian yang sopan. Nggak usah basa-basi. Jelas? Paham? Teman maka yang baik. Kasih nasihat yang baik buat mereka. Maka pinjam uang, kita punya, kita bantu. Ya, tetapi tidak boleh kita membuka rahasia kehidupan kita kepada mereka. Tidak boleh curhat ke mereka, Bu. Paham? Baik, ibu-ibu udah selesai giliran. Bapak-bapak. Bapak-bapak jangan nanya. Di wajah bapak banyak masalah kelihatan. Bapak-bapak mau nanya nggak, Pak? Oh, ya. Saat ini tidak ada masalah. Saya cuma tanya dua. Mau ke Pegadaian atau ke saya? Baik, kalau tidak ada, cukup hari ini saja ya. Insya Allah cukup ya, Bu. Nanti kalau ibu saya telat ke pesta, Bu. Telat makan. Ya. Nanti saya ke bagian makanan sisa, Bu, kalau telat. Ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik.